Halo teman-teman semua. Di sini kita akan belajar tentang rumah adat yang ada di Pulau Jawa. Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu rumah adat kebaya dari DKI Jakarta. Filosofi terletak pada bagian atap rumah. Jika dilihat dari samping akan terlihat seperti lipatan kebaya. Hal ini menjadi alasan rumah diberi nama rumah kebaya. Ciri khas dari rumah kebaya adalah ciri khas yang pertama yaitu teras rumah yang luas, berwarna hijau dan unik. Bisa kita lihat ya. Ciri khas yang kedua yaitu bagian atap seperti pelana yang dilipat. Keunikan rumah adat kebaya adalah jika atap rumah kebaya dilihat dari samping, maka atap akan terlihat seperti lipatan kebaya. Setelah ini kita pahami dulu yuk fungsi rumah adat kebaya. Yang pertama yaitu sebagai simbol rumah adat DKI Jakarta. Ruangan ini namanya paseban. Yang kedua yaitu ruangan untuk bersantai pada malam hari, namanya pangking. Yang ketiga yaitu untuk tempat bersantai dan beristirahat, bertempat di ruangan teras dalam rumah adat kebaya. Tujuan dibangunnya rumah adat kebaya yaitu sebagai rumah adat DKI Jakarta dan sebagai simbol rumah untuk orang Betawi. Yang kedua yaitu rumah adat Joglo dari Jawa Timur. Joglo memiliki dasar filosofi berupa makna pengaruh agama yakni Islam, Hindu, dan Buddha. Joglo dimaksudkan untuk atap rumahnya yang besar dengan makna sebuah gunung. Ciri khas rumah adat Joglo yang pertama memiliki halaman rumah yang lebih luas. Yang kedua, memiliki atap rumah yang menjulang dan mengerucut. Yang ketiga, memiliki pilar di setiap sudutnya. Keunikan dari rumah adat Joglo terletak pada bahan pembuatan rumah yang dominan terbuat dari kayu jati. Fungsi rumah adat Joglo untuk menunjukkan status sosial tertentu dalam masyarakat. Tujuan dibangunnya rumah adat Joglo digunakan untuk menerima tamu dengan jumlah banyak dan sebagai simbol rumah adat Jawa Timur. Yuk kita kerjakan soal berikut. Rumah adat ketiga yang akan kita bahas adalah rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat Joglo memiliki pengaruh dari tiga agama, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha, menjadi satu pada bangunan tersebut. Terlihat dari atap rumah yang besar dengan mengambil makna model sebuah gunung. Ciri khas rumah adat Joglo apa saja ya? Ciri khas rumah adat Joglo yang pertama
yaitu tiang utama atau suku guru yang besar untuk menyangga atap sebuah rumah. Yang kedua yaitu teras yang luas tanpa sekat di bagian belakang. Terlihat sangat luas kan? Keunikan rumah adat joglo yang pertama yaitu jendela yang terletak di samping rumah dan terbuat dari kayu jati. Nah, ini adalah contohnya. Yang kedua yaitu bagian pintunya berbentuk persegi panjang dan terletak di bagian tengah. Ini adalah contohnya ya. Fungsi dari rumah adat joglo yaitu sebagai tempat tinggal para raja dan bangsawan dan digunakan sebagai simbol rumah adat Jawa Tengah. Tujuan dibangunnya rumah adat joglo selain tempat tinggal para raja juga digunakan untuk menerima tamu dalam jumlah besar. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal ya teman-teman. Semangat! Yang keempat yaitu rumah adat Sunda dari Jawa Barat. Rumah adat Sunda adalah rumah adat yang khusus didiami oleh suku Sunda. Ciri khas rumah adat Sunda yaitu memiliki tangga yang disebut dengan gelodok yang terbuat dari bambu atau kayu. Biasanya memiliki tidak lebih dari 3 anak tangga. Keunikan rumah adat Sunda yaitu berbentuk rumah panggung dengan tiang penyangga yang ada di bawahnya. Fungsi dari rumah adat Sunda apa saja ya teman-teman? Fungsi yang pertama yaitu untuk menunjukkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Yang kedua, untuk menunjukkan simbol dari keluarga atau keturunan masyarakat asli Sunda. Dan ini adalah contohnya ya. Selanjutnya adalah tujuan dibangunnya rumah adat Sunda. Yang pertama, untuk melestarikan kebudayaan rumah adat Jawa Barat. Yang kedua, rumah berbentuk panggung, tujuannya digunakan sebagai penanggulangan banjir dan gempa bumi.
Yang kelima yaitu Rumah Adat Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Rumah Adat Bangsal Kencono. Yuk kita simak penjelasannya. Rumah Adat Bangsal Kencono adalah rumah tradisional berbentuk joglo dan merupakan rumah adat khas Kerajaan Mataram, bangunan pendopo yang dibangun di kawasan Keraton Yogyakarta. Ciri khas rumah adat Bangsal Kencono apa saja ya? Yang pertama yaitu berbentuk bubukan tinggi dan bertumpuk tiga. Yang kedua, tiang serta dindingnya terbuat dari kayu, biasanya dicat warna hijau gelap dan hitam. Keunikan desain bangunan memiliki pengaruh dari seni arsitektur Belanda, Portugis, dan Cina. Fungsi rumah adat Bangsal Kencono itu apa saja sih teman-teman? Yang pertama, sebagai tempat tinggal para raja. Yang kedua, ruang pertemuan penting para bangsawan dan raja. Selanjutnya, tujuan rumah adat Bangsal Kencono dibangun adalah yang pertama, untuk menerima tamu dengan jumlah besar. Yang kedua, sebagai simbol kebudayaan rumah adat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk kita kerjakan soal berikut. Yang keenam yaitu Rumah Adat Baduy Sulahnyanda dari Banten. Filosofi dari Baduy Sulahnyanda adalah rumah panggung dengan bahan bangunan yang terbuat dari bambu serta atapnya terbuat dari daun yang disebut sulahnyanda. Nyanda berarti sikap bersandar. Sandarannya tidak lurus melainkan sedikit merebah ke belakang. Salah satu sulahnyanda ini dibuat lebih panjang dan memiliki kemiringan yang lebih rendah pada bagian bawah rangka atap. Ciri khas yang pertama yaitu dibangun dengan model rumah panggung sehingga bagian bawah tidak menyentuh tanah. Yang kedua yaitu penyangga untuk pondasi rumah menggunakan batu di setiap tiang. Yang ketiga yaitu bahan baku rumah adat ini didominasi oleh material kayu, berlaku juga untuk bagian dindingnya ya. Yang keempat adalah umumnya bangunan memiliki dua bagian atap, kiri dan kanan. Atap bagian kiri memiliki bentuk yang lebih panjang daripada atap kanan. Bagian atapnya menggunakan material daun kelapa atau ijuk. Seluruh rumah adat Baduy dibangun tanpa jendela. Keunikannya adalah satu, sebagai tempat tinggal masyarakat Baduy. Yang kedua, sebagai perlambang yang khas atas kepribadian serta jati diri mereka masing-masing. Yang ketiga, rumah adat harus selaras dengan alam dan tidak boleh merusak lingkungan sekitar. Dan terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama soroso, yang kedua tepas, yang ketiga ipah, dan keempat leuwit. Tujuan pembuatan rumah adat Baduy Sulahnyanda
dibangun berdasarkan naluri manusia yang ingin mendapatkan perlindungan dan kenyamanan.